gugat sengketa tanah di PN Maros. Perkara masuk tahap mediasi. Maros, sengketa lahan yang berlokasi di Dusun Cumbori, Desa Matoanging, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, kini bergulir di meja hijau. Gugatan tersebut diajukan oleh Rahmat Hidayat Amahoru, SSOS, SH, MH, selaku kuasa hukum dari Cawang yang merupakan ahli waris atas objek tanah dimaksud. Perkara ini telah resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Januari tahun 2026 melalui Kepaniteraan Perdata. Rahmat Hidayat Amahoru bertindak atas nama kantor hukumnya dalam mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak kliennya. Klien kami, Saudara Cawang selaku ahli waris, telah memberikan kuasa penuh kepada kami untuk mengajukan gugatan ini. Kuasa tersebut telah didaftarkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku, ujar Rahmat. Ia menjelaskan, proses persidangan kini telah memasuki tahap kedua. Pada sidang perdana, pihak tergugat yang terdiri dari unsur pemerintah setempat, yakni camat, lurah, dan kepala desa, tidak menghadiri persidangan. Atas ketidakhadiran tersebut, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan ulang. Sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 25 Februari tahun 2026 dengan agenda tetap pada pemeriksaan awal serta penunjukan mediator atau hakim mediator, sebagaimana diatur dalam mekanisme mediasi perkara perdata. Rahmat menegaskan harapannya agar seluruh pihak yang berperkara dapat mengikuti proses hukum secara terbuka dan kooperatif, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan sesuai prosedur hukum. Kami berharap proses ini berjalan secara profesional, objektif, dan tetap mengedepankan asas keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak, tegasnya. Sengketa ini menjadi perhatian masyarakat setempat mengingat lokasi tanah yang disengketakan berada di wilayah strategis Kecamatan Bantimurung. Proses mediasi yang akan dijalankan diharapkan dapat menjadi jalan penyelesaian terbaik sebelum perkara memasuki tahap pembuktian lebih lanjut di persidangan. Laporan M. Fajar Saputra, fajarnewstv.com. Persidangan kedua hari ini, Pak. Ya, terima kasih teman-teman media. Jadi persidangan tahap kedua perkara nomor 7 di PN Maros ini antara klien saya, Saudara Cawang melawan Saudara Abbas dan pihak tergugat BPN beserta camat Bantimurung dan Lurah Kalabirang dan kepala agenda mediasi yang ditunjuk tadi Pak Anwar sebagai mediator oleh hakim ketua, dan alhamdulillah pertemuan mediasi pertama tadi berjalan dengan baik dan dimasuk pada agenda persidangan mediator tahap kedua di hari Rabu tanggal 25 lusa, Senin depan. Terima kasih. Jadi sesuai dengan perma nomor 1 yang menjadi ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung, bahwa sebelum masuk pada tahapan persidangan berikutnya, maka sebagai pengacara, hakim, dan jaksa harus tunduk dan patuh atas sidang mediator yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Dan jika sidang mediator yang diberikan kedua belah pihak yang tidak mendapatkan titik temu dari mediasi tersebut, maka sidang tersebut masuk pada agenda pembacaan dakwaan. Jadi masih ada sidang-sidang tahapan lanjutan yang dimana sudah diprediksi sidang ini jika tidak mendapatkan hasil dari mediasi, maka sidang ini diprediksi akan berjalan sampai bulan Maret tanggal 14 2026. Siapa-siapa? Pak, siapa-siapa yang hadir, Pak, adanya persidangan, Pak, ini hari? Ya, terima kasih. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa yang sebenarnya harus patut dan hadir ini yaitu camat Bantimurung dan Kelurahan Lurah Kalabirang. Kenapa saya sampaikan tadi kepada majelis hakim untuk memanggil ini adalah representasi dari desa dan sertifikat yang keluar di atas objek milik klien saya itu ada 2, yang dimana dan satunya menggunakan kohir dan persil milik klien kami, di mana saudara tergugat ini tidak lain dan tidak bukan adalah saudara atau sepupu, ya, sepupu jauh. Namun dalam prosedur persyaratan teman-teman semua sudah pahami bahwa syarat penerbitan sertifikat itu harus berasumsi pada peraturan Menteri ATR, yang dimana yang paling utama adalah pembuktian
Atas nama siapa? Karena sebelum sertifikat itu timbul, harus adanya sporadik. Siapakah yang mengeluarkan sporadik tersebut? Pelepasan haknya ini dari siapa? Sedangkan sertifikat itu muncul tahun 1982, orang tua dari klien saya ini masih hidup dan meninggal di tahun 1994. Artinya sertifikat ini sudah muncul, sedangkan sertifikat. Yang kedua, perlu rekan-rekan wartawan dan teman-teman ormas mengetahui bahwa tanah ini bukan tanah waris, Ya betul. kawan-kawan. Ya. Tanah ini adalah Betul. tanah Ampikale. Orang Bugis Makassar mengatakan bahwa Ampikale itu adalah penyerahan dari orang tua kandung kepada anaknya yang semasa hidupnya anak tersebut membaktikan dirinya untuk menjaga yang bersangkutan. Dan itu terjadi kepada klien saya. Semasa hidup, almarhum atau mamanya, saudara Bodi ini dijaga oleh klien saya. Mereka ini 4 bersaudara dan 3 diantaranya sudah meninggal. Dan dia satu-satunya, klien saya inilah yang merawat almarhum pewaris. Maka Ampikale itu sebenarnya secara aturan hukum jatuh kepada klien saya. Namun ketika dia mau ambil kembali Ampikalenya ini, ternyata sudah ada sertifikat yang timbul di atasnya. Maka dari itu saya sudah sampaikan dalam sidang tadi dan mediator tadi bahwa kami sudah melakukan upaya-upaya persuasif. Saya sudah somasi terbuka dan melakukan pertemuan di kantor kecamatan Bantimurung untuk mencari solusi agar kita mendapatkan penyelesaian dari persoalan ini secara kekeluargaan. Namun, itu yang saya sampaikan dalam sidang mediasi tadi, bahwa ada pihak-pihak lain yang menguntungkan diri sendiri, itu bermain di belakang dari yang punya sertifikat ini. Maka yang punya sertifikat itu saya katakan bahwa secara adalah orang tua. Nah, jadi kalau dipanggil secara persuasif, sebenarnya dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun yang saya sampaikan tadi bahwa ada pihak-pihak yang mencoba mengelerai atau mentunggangi persoalan ini. Yang lebih utama yang ketiga, saya sudah menempuh jalur mediasi lewat kecamatan dan pengadilan negeri Maros ini adalah jalur tempuh terakhir, di mana saya selaku penggugat dan beliau selaku pemohon tergugat menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada penegak hukum. Maka saya menyampaikan sekali lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros dan hakim yang mengadili perkara ini agar profesional dalam menangani persoalan tersebut. Hati-hati dalam memeriksa sertifikat yang dimana 2 alas hak muncul di atas satu objek. Yang ketiga, rinci asli sampai sekarang masih dipegang oleh klien saya. Dari mana sertifikat ini bisa muncul, sedangkan syarat penerbitan sporadik itu harus rincinya itu diambil oleh pihak kelurahan atau pihak desa. Namun sampai hari ini rinci masih dipegang oleh klien kami. Sekian dan terima kasih. Wallahumma. Nama. Atas nama siapa Pak dan selaku apa Pak? Terima kasih. Saya atas nama Rahmat Hidayat Mahoru, SOS SAMH, dan klien saya atas nama Cawang bin Lahaji. Terima kasih.